Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta belajar yang berada di rumah, bagaimana kabarnya? Bapak Ibu guru pembelajar yang luar biasa, apakah Bapak Ibu dalam hal ini kondisi di rumah sehat-sehat semua? Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berada di rumah adalah betul-betul dalam kondisi sehat beserta keluarganya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama lewat daring untuk pengimbasan tentang asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum atau AKM pada pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kita bisa saling belajar dan selalu belajar supaya menjadi guru yang hebat dan bermartabat serta berkualitas. Untuk itu, pada pagi hari ini kami atas nama Edi Suprapto, Guru SMP Negeri 1 Gedong Pring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dalam rangka menyampaikan informasi pengimbasan yang berkaitan dengan asesmen nasional atau AN dan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Bapak Ibu guru yang selalu belajar dan ingin meningkatkan kualitasnya, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama untuk sejenak belajar bagaimana dan apa sebenarnya asesmen nasional dan apa pula asesmen kompetensi minimum atau AKM itu. Dalam hal ini yang dikatakan asesmen nasional sebenarnya adalah penilaian keterkaitannya dengan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar. Itu sebenarnya adalah makna daripada asesmen nasional atau AN. Jadi penilaian yang bersifat pemetaan, yaitu pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan yang dalam jenjang dasar. Adapun tujuan asesmen nasional itu sebenarnya ada 3. Di antaranya yang pertama adalah dalam rangka mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar dan karakteristik murid yang utuh. Jadi tujuan yang pertama itu adalah dalam rangka mengembangkan kompetensi kognitif yang dimiliki oleh siswa secara mendasar dan karakteristik siswa yang utuh. Yang kedua, tujuan asesmen nasional itu adalah pengembangan kompetensi dan karakter murid. Jadi pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh siswa dan karakternya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan asesmen nasional yang ketiga ini adalah sebagai gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif dalam rangka menuju tujuan. Itu adalah mengenai tujuan asesmen nasional. Kemudian dari 3 tujuan itu, jika
kita bandingkan antara asesmen nasional dengan ujian nasional adalah jauh berbeda. Karena apa? Bertolak dari ujian nasional yang memiliki perbedaan jauh dengan asesmen nasional. Di antaranya, ujian nasional diterapkan pada siswa ketika menempuh pembelajaran selama 3 tahun dan dilaksanakan pada akhir kelas 9 untuk SMP, untuk SMA adalah kelas 12, dan untuk SD adalah kelas 6. Sehingga penilaian dilakukan dalam rangka pendidikan terakhir. Jika hal tersebut dilakukan dan penilaian terakhir tersebut tidak memenuhi kompetensi dasar yang dikehendaki, tidak akan ada usaha untuk memperbaikinya. Berbeda dengan asesmen nasional. Asesmen nasional ini dilakukan siswa masih SMP kelas 7-8, tidak di akhir kelas 9, SMA juga begitu, kelas 11 dan kelas 10, SD juga begitu, dilaksanakan pada kelas 5. Jika pada waktu penilaian siswa tersebut tidak memenuhi, maka bisa dilakukan proses pembelajaran oleh guru pada tingkatan berikutnya. Ini adalah dalam rangka menyelesaikan kompetensi yang dimiliki oleh anak, sehingga bisa diukur dan bisa diproses, pada akhirnya akan mengalami perubahan yang lebih baik. Itu adalah untuk analisis asesmen nasional. Kemudian di dalam asesmen nasional ini ada perbedaan yang paling pokok. Asesmen nasional ini menekankan kepada penilaian yang tidak hanya kognitif, tapi melibatkan penilaian yang bersifat afektif, juga keterampilan, sehingga penilaiannya adalah bersifat menyeluruh, tidak lagi hanya kognitif. Tetapi pada ujian nasional itu penilaiannya hanya menekankan pada kognitif. Untuk itu di asesmen nasional dengan menekankan pada kognitif dan juga keterampilan, karakter, ini dalam rangka meningkatkan kualitas baik di bidang pengetahuan secara kognitif maupun keterampilan yang harus dimiliki sebagai karakter siswa tersebut. Itu adalah mengenai ujian nasional dan asesmen nasional, memiliki perbedaan yang pokok, sehingga asesmen nasional lebih bersifat utuh. Kemudian penilaian pada praktek AKM, asesmen penilaian kompetensi dasar atau kompetensi minimal, ini lebih mengarah kepada penilaian-penilaian yang bersifat satu, mengarah kepada kognitif, di mana yang kedua adalah pada sifat keterampilan dan karakter. Jadi ada keterkaitannya dengan keterampilan dan karakter, sehingga dalam pembuatan
penekanan pembelajaran lebih menekankan kepada literasi membaca dan literasi numerasi, sehingga anak di samping menggunakan hafalan, dia tetap menggunakan logika. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan pada pagi hari ini. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.